Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? By the way, ada yang kangen gak nih? Kalau ada yang kangen, boleh komen di kolom komentar ya. Seperti kata saya waktu itu, di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita kita yang berjudul Awal Mula Aku Menjadi Seorang Gay. Berhubung video terakhir baru ada versi teksnya, kali ini saya upload versi narasinya. Saya sarankan agar teman-teman menggunakan headset atau earphone dan selamat mendengarkan. Setelah kepergian beliau, aku si Bima kecil lebih sering diasuh oleh ibuku sendiri. Lebih tepatnya, aku dikurung di ruang tamu dengan pintu depan rumah yang ditutup, dihidupkan televisi, dan disediakan beberapa snack, serta satu botol susu hangat. Hal itu terjadi hampir di setiap pagi hari, saat ibu dan bapakku sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kecuali di akhir pekan saat kakakku libur sekolah, maka kakakku lah yang akan mengasuh aku, si Bima kecil di hari liburnya. Di lain waktu, sempat juga aku diasuh oleh Mas Wandi saat ia sedang berlibur. Namun, saat ia mengasuhku, seringkali Mas Wandi hanya melamun, menatap wajahku dalam-dalam, dan sedetik kemudian matanya terlihat berkaca-kaca dan segera memelukku dengan erat. Sepertinya Mas Wandi masih tidak percaya kalau beliau sudah tiada. Bagaimana tidak? Beliau adalah sosok yang sangat dirindukan oleh semua orang. Di saat Mas Wandi menangis terseduh-seduh sambil memelukku, lantas aku juga ikut menangis dibuatnya. Hingga sekitar 1 bulan setelah kepergian beliau, akhirnya Mas Wandi memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya yang berada di Jawa, dengan terlebih dahulu berpamitan dengan keluarga di sini, termasuk dengan aku juga. Saat berpamitan, lagi-lagi Mas Wandi memeluk tubuhku dengan erat, disertai dengan air matanya yang kembali berlinang, dan anehnya Mas Wandi hanya berbicara dengan orang tuaku saja, tanpa berbicara denganku sepatah kata pun. Maafkan aku Mas Wandi, maafkan aku Pak J, karena kalian berdua harus berpisah. Setelah kepergian Mas Wandi, hingga saat ini, aku belum pernah lagi bertemu dengannya. Gimana kabarnya dirimu, Mas? Semoga engkau baik-baik saja. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini usiaku sudah bertambah beberapa tahun. Sebentar lagi aku akan bersekolah TK. Di usia itu juga, aku sudah tidak diasuh secara intens seperti dulu. Mungkin hanya sesekali saja ada yang mengasuhku di saat aku bermain di luar. Yang berarti sekarang aku sudah diperbolehkan untuk bermain kemana-mana sendiri. Dengan pesan dari ortu, jangan jauh-jauh mainnya ya. Di suatu siang, saat waktu sudah mendekati sore hari. Saat itu, aku tengah berjalan sendirian, melintasi jalanan sepi yang belum diaspal, yang terdapat bekas ban motor dan kenangan air yang terlihat sudah mengaring pada beberapa titik. Jalanan itu berlokasi tak jauh dari rumah Mas Wandi, dan tentu tak jauh juga dari rumah almarhum beliau, karena rumah mereka bersebelahan. Dan pada sisi jalan itu adalah persawahan yang cukup luas. Dengan ditemani cahaya mentari yang kadar panasnya sudah mulai memudar, aku berjalan dengan santai menyusuri jalanan tersebut. Terlihat di sejauh mata memandang, tak kujumpai satu orang pun papasan denganku.
Aku coba untuk mengalihkan pandanganku dari jalan, dan aku menengok ke arah kanan dari tempatku berdiri. Di sanalah aku melihat ada rumah Mas Wandi, dan di sebelahnya ada rumah almarhum. Sekejap, kenangan indah saat bersama mereka terlintas di benakku. Rasanya ingin sekali seperti dulu, saling berbagi rasa satu sama lain dan menikmati kebersamaan bersama mereka. Tak terasa, air mata mengalir di pipiku di saat aku mengenang masa-masa itu. Ya, walaupun sebentar, tapi itu sangatlah berarti bagiku. Ketika aku sedang asyik melamun, tiba-tiba saja ada suara klakson yang sangat kencang dan sangat memakakkan telinga. Tin! Lantas, suara itu membuat aku kaget bukan kepalang, hingga menyadarkan aku dari melamun. Di tengah kagetku itu, aku mendengar ada suara seorang bapak-bapak. Dengan nada tinggi dan lantang, bapak itu berbicara, "Dek, kalau main jangan di tengah jalan." Lantas, segera mungkin aku menepi ke sisi jalan dan menghadap ke arah bapak itu. Dan aku pun baru sadar, ternyata dari tadi aku berdiam diri di tengah jalan. Karena kaget, jantungku berdegup sangat kencang. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Setelah menegurku, bapak itu melanjutkan perjalanannya kembali. Yang sepertinya beliau sedang menuju ke desa sebelah. Bapak itu terus menuju ke arah kanan dari posisiku berdiri saat ini. Dan penglihatanku pun refleks mengikuti kemana perginya beliau. Hingga akhirnya sosok itu menghilang di kejauhan dan terhalang oleh semak belukar yang menghalangi pandangan. Setelah bapak itu tidak terlihat lagi, barulah aku mengusap sisa air mataku. Setelah aku merasa tidak ada air mata yang tersisa, lantas aku coba untuk mengalihkan pandanganku. Namun, saat aku hendak berpaling, dari kejauhan terlihat ada sekelompok remaja yang sepertinya tengah berjalan menuju ke arahku. Aku coba untuk memperhatikan mereka dengan seksama. Kira-kira siapa saja yang ada di kumpulan remaja itu. Saat mereka semakin dekat dariku, barulah terlihat lebih jelas siapa saja orang-orang yang ada di sana. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat dengan Kak Farhan nggak? Ya, jika kalian masih ingat dengan sosok Kak Farhan yang sempat ada kisahnya di part sebelumnya, kini Kak Farhan ada di antara mereka. Dan tentu Kak Mamat juga nggak ketinggalan untuk bergabung dengan mereka. Sekitar 10 meter lagi mereka berpapasan denganku. Entah kenapa mereka malah berhenti di sebuah tempat nongkrong yang terbuat dari kayu. Bentuknya semacam dipan kayu yang biasanya hanya digunakan orang-orang untuk bersantai. Tempat itu memang menjadi tempat favorit bagi siapa saja yang ingin bersantai. Walaupun tanpa atap, tempat itu sangatlah sejuk karena berada di bawah barisan pohon yang sangat besar, dan itu berlokasi persis di pinggir sawah. Kebayangkan gimana strategisnya tempat tersebut untuk bersantai. Setiba di tempat itu, mereka mengobrol dan bercanda, tentu dengan berbagai ciri khas dan cara mereka sendiri. Terkadang terlihat santai, tapi kadang juga mereka suka barbar dalam hal bercanda. Melihat keasyikan mereka, aku merasa sedikit tertarik dan berjalan perlahan untuk melihat lebih dekat. Pada awalnya, tidak ada hal ekstrim yang mereka lakukan. Namun, beberapa saat kemudian, saat Kak Farhan membahas kejadian waktu itu, saat mereka berada di sawah yang berbeda, yang secara kebetulan saat itu aku ada di sana juga,
dan menyaksikan hal tersebut. Lantas, Kak Mamat hanya tersenyum dibuatnya, mengingat waktu itu ia sempat memukul pusaka milik Kak Farhan dengan ukuran yang cukup panjang. Kemudian, Kak Farhan menyuruh Kak Herman dan beberapa teman lainnya untuk memegang kaki dan tangan Kak Mamat. Karena Kak Mamat segera menyadarinya, jika tangan dan kakinya dipegangi oleh teman-temannya itu adalah suatu ide yang buruk baginya, lantas dengan sekuat tenaga, ia berusaha lepas dari cengkraman mereka semua dengan berontak dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sekuat tenaga Kak Mamat berusaha untuk lepas dari mereka. Namun, hal itu sia-sia karena kekuatan yang ia miliki masih belum cukup untuk merobohkan pertahanan mereka. Di sisi lain, Kak Farhan tersenyum dan tertawa kecil, seakan-akan ia merasa sangat puas dan bisa sesuka hatinya untuk melakukan apapun kepada Kak Mamat. Setelah merasa Kak Mamat sudah melemah, barulah Kak Farhan melepaskan pegangannya pada kaki Kak Mamat. Kini, tangannya perlahan menuju ke paha Kak Mamat dan bergerak terus, hingga dengan sangat santai, tangan Kak Farhan ke atas pusaka milik Kak Mamat. Dan tanpa ragu-ragu lagi, Kak Farhan segera membuka celana Kak Mamat. Ngomong-ngomong, walaupun ini berada di pinggir sawah, tapi ini juga persis berada di pinggir jalan desa, tempat orang berlalu lalang. Dan juga ada beberapa rumah warga yang dekat dengan tempat ini. Aku merasa sedikit heran dengan mereka. Senekat itu bercandaan mereka di tempat terbuka seperti ini. Gelap. Aku yang dari tadi sedang menonton hanya bisa menelan ludah. Ya, namanya juga remaja. Melakukan hal barbar di tempat umum mungkin bagi mereka adalah suatu hal yang sudah biasa. Jangan ditiru ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kira-kira Kak Mama diapain aja ya? Ada yang penasaran gak? Kalau penasaran, temukan jawabannya di part selanjutnya. Jika kalian suka dengan cerita ini, boleh kasih like-nya ya. Jangan lupa komen-komen di kolom komentar. Dan agar kita lebih semangat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya guys. Oke guys, saya Bima pamit undur diri. Dan sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.